Shalom, apa kabar semua? Tentu kabar yang baik yang saya harapkan dan kita semua juga berharap bahwa kita mendapat kabar yang baik karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, di kebaktian atau di kesempatan kali ini, mari izinkan saya untuk melepaskan semua pengajaran lanjutan dari seri-seri khotbah saya yang terdahulu ya, beberapa waktu yang lalu yang tentu dasarnya yaitu tentang kasih Allah lah yang terbesar, ya. Dan dasarnya diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13 di mana dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasihlah yang terbesar, yang dikatakan di dalam ayat tersebut. Nah, kasih yang dimaksud adalah kasih agape, itu kasih Allah kepada manusia. Nah, dari satu ayat inilah kemudian saya membaginya menjadi 4 tema khotbah. Nah, kalau saudara masih ingat, di seri yang pertama saya pernah membagikan tentang love is root, ya, di mana kasih itu adalah akarnya, dasarnya, ya, pondasinya. Lalu yang kedua, saya pernah membagikan tentang he can't stop loving you. Lalu sekarang yang ketiga, saya beri judul tentang love versus feeling, ya. Kasih versus pengharapan. Nah, mengapa pelajaran ini penting untuk saya lepaskan? Karena saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sebetulnya sedang bergumul dalam sebuah krisis keyakinan akan kasih Tuhan. Saudara mau sadari atau tidak, saudara mau akui atau tidak, tetapi pada dasarnya sebenarnya di dalam batin kita, sebenarnya kita sedang bergumul akan suatu keyakinan tentang seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Krisis keyakinan akan kasih Allah ini sedang dialami oleh banyak orang percaya hari-hari ini. Nah, hal inilah yang tidak disadari tapi sebenarnya dialami oleh banyak orang percaya. Nah, yang menjadi masalahnya adalah dikasihi Tuhan itu seringkali baru sebatas pengetahuan dan belum menjadi kepercayaan di hati. Saya ulang, saudara simak baik-baik. Saudara lihat slide berikut ini. Dikasihi Tuhan seringkali baru sebatas pengetahuan dan belum menjadi kepercayaan di hati. Nah, sejak dahulu kala mungkin kita sudah diajar tentang bahwa Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mati buat kita. Ya, oke, kita semua tahu tentang hal itu, tapi sebenarnya tanpa disadari, ya pemahaman itu baru sebatas pengetahuan yang kita tahu. Tapi pertanyaannya apakah itu sudah menjadi keyakinan di dalam hati kita? Ya, nah, persoalan berikutnya adalah nih, ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita, tetapi kita sedang merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami ketika kita mengasihi seseorang, kita sudah sayang banget sama mereka, kita mengasihi mereka, tapi ternyata orang tersebut atau pribadi tersebut nggak merasa dikasihi sama kita. Oh, itu sakitnya luar biasa tentunya saudara, ya. Nah, ternyata hari-hari ini hubungan kita dengan Tuhan pun seperti itu. Sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan sudah pol-polan mencintai kita. Tuhan cinta habis-habisan, bahkan dia cinta mati sama kita. Tapi yang menjadi masalah, kita sendiri nggak merasa kita sedang dikasihi oleh Tuhan. Kita nggak merasa Tuhan itu mencintai kita habis-habisan. Nah, dan ternyata ini dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Malaiki lebih tepatnya. Nah, satu kali di dalam Malaiki 1 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, aku mengasihi kamu. Jadi Tuhan itu sedang ngomong sama bangsa Israel. Tuhan itu sedang mengekspresikan perasaannya kepada bangsa Israel. Nah, yang menarik, tanggapan dari bangsa Israel, saudara perhatikan yang berikut ini. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Ketika saya membaca ayat ini, saya mendapat kesimpulan bahwa itu sebabnya ya mereka merasa sedang tidak dikasih oleh Tuhan. Karena itu sebabnya mereka langsung bereaksi negatif dan mereka bilang, mana buktinya? Mana buktinya kalau Tuhan sayang sama saya? Saya merasa nggak disayang kok sama Tuhan. Nah, itu adalah jawaban yang jujur dari bangsa Israel pada waktu itu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah banyak orang percaya juga tanpa sadar sedang bergumul akan hal ini, saudara. Dari mimbar kita sudah mendapat informasi banyak tentang Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita, kita sudah sering mendengarkan hal itu. Nah, ketika kita mendengarnya, kita ingin sekali sepakat untuk mempercayainya. Tetapi, di alam bawah sadar kita, kita bergumul untuk mempercayakan hal itu. Nah, itu sebabnya ketika saya merenungkan akal ini, mengapa ada begitu banyak orang sedang merasa tidak dikasihi oleh Tuhan? Padahal Tuhan itu sebenarnya mengasihi kita. Nah, yang menjadi masalahnya adalah
kita seringkali menggunakan parameter yang salah dalam mengukur kasih Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menggunakan parameter untuk mengukur kasih Tuhan. Saya ulang, hati-hati dalam menggunakan parameter untuk mengukur kasih Tuhan. Nah, apa parameternya? Karena kalau kita punya parameter yang salah, semua jadi salah, saudara. Ya, karena tidak sedikit anak-anak Tuhan menggunakan parameter yang salah dalam mengukur kasih Tuhan. Nah, lalu seperti apa parameter yang harus kita hindari? Nah, ada 2 poin yang saya mau lepaskan pada hari ini. Yang pertama yang perlu kita hindari dalam mengukur kasih Tuhan, yang pertama adalah ini, stop mengukur kasih Tuhan dengan ukuran materi, kenyamanan yang memanjakan. Saya tidak tahu saudara pernah merasakan hal ini atau tidak, ya. Sebenarnya yang kita inginkan itu dimanja sama Tuhan, bukan dikasihi Tuhan. Saya ulang, kalau kita mau jujur nih ya, kalau kita mau jujur, kita sebenarnya tuh pengen dimanja sama Tuhan, bukan dikasihi Tuhan. Kita harus paham bisa membedakan kedua hal itu ya. Bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak pernah berjanji untuk memanjakan kita. Yang dia janjikan adalah dia mengasihi kita dan selalu menyertai kita. Nah, 2 kalimat itu tentunya berbeda. Mengasihi dan memanjakan. Karena memanjakan itu minus didikan, saudara. Tetapi mengasihi itu plus didikan. Contoh, saya kasih ilustrasi ya. Saudara tentu semua memiliki anak ya. Nah, kita sebagai orang tua kita sayang sama anak kita. Kita mengasihi anak kita mencintai anak kita. Tapi ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal, apakah saudara akan diam saja? Lalu saudara bilang gini, nggak apa-apa nak, lanjutkan saja. Papa sayang sama kamu. Udah kamu nggak usah cari uang. Papa yang cari. Ini kamu akan dibesarkan dan difasilitasi. Ya, kamu nggak usah kerja. Nggak mungkin, saudara. Kita nggak mungkin mendidik anak seperti itu. Ya, makanya Yohanes 3 ayat 9 bilang begini, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Tuhan mengasihi kita, maka didikan menjadi bagiannya. Nah, masalah dari banyak orang percaya hari-hari ini, mereka ragu bahwa Tuhan itu serius dalam mengasihi kita. Kenapa? Karena tanpa sadar kita selalu mengukur kasih Tuhan dengan parameter yang memanjakan kita. Kalau Tuhan itu habis-habisan memberi apa yang kita inginkan, habis-habisan memberi apa yang kita impikan, kita langsung bilang, oh Tuhan sayang sama saya, Tuhan Yesus baik, langsung kita nyanyi, Tuhan Yesus baik, Dia sayang sama saya, Dia mencintai saya. Tetapi ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan enggak dijawab Tuhan, langsung kita bilang, Tuhan mana? Tuhan nggak sayang sama kita. Nah, tanpa sadar, kita tuh sedang mengukur kasih Tuhan dengan parameter yang memanjakan kita. Nah, persoalannya dalam mengukur kasih Tuhan itu nggak bisa seperti itu, Pak Bu. Ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan memanjakan kita, lalu bagaimana dengan masa depan kita? Ya, kita akan menjadi bocil rohani selamanya. Kita nggak akan pernah bisa dewasa rohani. Pernah lihat anak-anak yang selalu dimanjakan dari kecil? Saudara bisa lihat seperti apa mereka jadinya ketika dewasa. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada saudara, janji Bapa dalam kasih-Nya, Dia memberikan apa yang sedang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingin. Saudara cek baik-baik dalam Alkitab. Alkitab mencatat di dalam Filipi 4 ayat 19 bilang begini, yang Tuhan janjikan adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan kebutuhan, bukan keinginan dagingmu. Allahku akan memberikan semua yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Bukan keinginan daging kita. Saudara bisa cek baik-baik. Nah, selama itu kebutuhan, Tuhan itu janji selalu memenuhinya. Begitupun halnya kan saudara sebagai orang tua. Saudara selalu berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan anakmu. Saudara akan berjuang habis-habisan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anakmu untuk sekolah, untuk bayar SPP, untuk kebutuhan anakmu. Selama itu kebutuhan, maka saudara akan berjuang. Tapi saudara kan nggak bisa menjamin semua keinginan anakmu harus terpenuhi. Kenapa? Karena ada waktunya kita sebagai orang tua, kita harus mendidik. Bahwa tidak selamanya apa yang anakmu inginkan itu bisa dipenuhi. Tapi apa yang anak saudara butuhkan, pasti saudara akan berusaha untuk memenuhinya. Amin. Nah, banyak orang mengukur kasih Tuhan dengan bilang begini, Pak Bu. Kalau Tuhan sayang sama saya, kok keinginan saya nggak terkabul? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa hidup saya masih seperti ini?
Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya dibiarkan menderita? Nah, saudara dengar baik-baik, yang Tuhan janjikan adalah Dia selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan keinginan daging. Jadi hati-hati memakai parameter yang kita pakai dalam mengukur kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita perlu renungkan dalam parameter yang salah adalah ini. Yang kedua, stop mengukur kasih Tuhan dengan perasaan. Saudara sepakat dengan saya bahwa perasaan itu labil? Ya? Masalah dari banyak orang percaya itu nggak hidup sama iman, tapi hidup berdasarkan perasaan. Ada waktunya, ya, perasaan itu benar. Oke, saya setuju. Tapi seringkali perasaan itu salah loh, saudara. Roma 1 ayat 17 bilang begini, yang membawa kita dari iman kepada iman. From faith to faith. Ayatnya nggak pernah mencatat from faith to feeling. Ya, ayatnya tidak pernah mencatat dari iman kepada perasaan. Nah, kalimat selanjutnya yang buat saya tertarik itu bilang begini, orang benar hidup oleh iman. Nah, saudara dan saya orang benar, katakan amin. Karena saudara dan saya orang benar, oleh karena itu Tuhan merancang kita untuk hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Itu sebabnya, saudara orang benar, kita semua orang benar, kita dirancang untuk hidup oleh iman, bukan perasaan. Contoh, saya kasih ilustrasi ya. Sebuah motor bensin, ya, mesin bensin itu dirancang untuk hidup oleh bensin tentunya. Ya. Lalu mesin diesel itu dirancang untuk hidup oleh solar. Nah, apa jadinya ketika itu dibalik? Mesin bensin diisi oleh solar. Rusak tentunya mesin itu, nggak bisa jalan, bahkan bisa meledak. Ya, begitupun hal yang sebaliknya. Nah, itulah kerohanian kita. Saudara dan saya dirancang untuk hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Ketika saudara menjalani kehidupan ini dengan perasaan, maka kehidupan akan saudara itu akan macet, nggak berjalan, dan terombang-ambing. Nah, banyak orang berkata bilang begini, saya rasa Tuhan kok jauh ya kok dari saya. Saya merasa Tuhan itu nggak sayang lagi sama saya. Hati-hati. Hati-hati dengan perasaan itu. Perasaan nggak bisa jadi parameter untuk mengukur kasih Tuhan terhadap kita. Mengapa ini penting? Karena ternyata perasaan bukanlah alat ukur yang tepat untuk mengukur kasih Tuhan. Nah, apa reaksi saudara? Sekarang mau tanya sama saudara. Apa kira-kira reaksi saudara ketika saudara mendapat komplain dari anak saudara? Anak saudara bilang begini, kayaknya papa mama udah nggak sayang lagi sama saya. Tentu saudara akan marah. Saudara akan bilang, enak aja papa mama cari uang, ulang dibanting-banting, keringat diperas-peras gitu ya. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Main sirkus papanya mungkin mamanya lagi main sirkus. Saudara pasti marah ketika saudara mendapat komplain dari anak saudara. Ya, ketika saudara sebenarnya sudah habis-habisan berjuang untuk masa depan si anak, tapi si anak merasa tidak dikasih oleh saudara, sedih nggak? Kira-kira saudara sedih nggak? Pernahkah saudara berpikir bahwa hati Bapa pun seperti itu? Nah, itu sebabnya seringkali perasaan itu harus diuji, saudara. Ya, jangan percaya dan berhati-hatilah dengan apa yang kau rasa. Amin. Nah, Paul G. Carey ya, dalam sebuah buku Kekristenan Sejati ya, satu kali beliau pernah menulis begini dalam sebuah bukunya. Paul G. Carey, dia pernah menulis, dia bilang gini, seseorang yang belum dewasa rohaninya mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai perasaan dan suasana hatinya. Tetapi yang sudah dewasa tidak dikuasai oleh emosi-emosinya atau keadaan-keadaan, tetapi dikuasai oleh iman dan perkataan Allah. Nah, ini penting untuk kita perlu ingat terus statement ini dari Paul G. Carey ini. Ya, kenapa? Karena tanpa sadar kita merasa kita tuh sudah dewasa rohani. Tanpa sadar kita merasa dewasa rohani, kita tuh sudah bertumbuh, sudah dewasa. Tapi kenyataannya kita masih sering baperan. Nah, bapernya bukan cuma sama manusia lagi, bapernya itu sama Tuhan. Nah, kalau kita baper sama Tuhan, Pak, Bu, saya kasih tahu, kacau hidup kita. Ya, oleh karena itu jangan baperan. Amin. Nah, ambil contoh. Ambil contoh. Saudara pernah nggak satu kali saudara men-set ya waktu untuk quality time bersama dengan Tuhan, saudara masuk kamar ya, lalu mengambil saat teduh di situ, lalu saudara merasakan hadirat Tuhan itu menjamah saudara kuat sekali, sehingga ketakutan-ketakutan itu tersingkir, yang ada adalah keberanian ya, iman percaya pokoknya wah bertumbuh dahsyat deh ya ketika saudara melakukan itu. Nah, waktu selalu saudara bilang, wah Tuhan itu dekat sama saya.
Tuhan itu menjamah saya. Nah, tapi begitu doa itu selesai, saudara keluar dari kamar mungkin ya sekitar 10 sampai 15 menit kemudian lah ya, lalu lanjutkan dengan aktivitas, lalu tiba-tiba saudara itu udah ngerasa jauh banget sama Tuhan. Pernah ngerasain itu? Nah, pertanyaan saya adalah ini, a apakah perasaan itu selalu benar? Apakah yang kau rasa itu benar? Itu sebabnya saya perlu mengingatkan saudara berhenti mengukur kasih Tuhan dengan memanjakan atau dengan perasaan. Nah, apa yang kita perlu pahami di sini? Ternyata kasih Tuhan itu seringkali nggak bisa dicerna sama pikiran kita, Pak. Penting saya garis bawahi akan hal ini. Kenapa? Karena saking hebatnya kasih Tuhan itu sampai-sampai kita itu nggak bisa mencerna pakai logika kita. Satu kali ada seseorang anak muda, dia tanya sama saya, dia bilang begini, "Kok Rudi, Yesus itu kok nggak masuk di akal ya? Kok bisa ya Tuhan jadi manusia? Dia mati juga. Kok Tuhan mati?" Lalu saya bilang sama dia, "Iya, Yesus memang nggak masuk di akal karena dia mau masuk di dalam hatimu." Amin. Yesus bukan untuk dimengerti, tapi untuk dialami. Nah, masalah dari banyak kita selalu memahami kasih Tuhan itu dengan logika, dengan cara berpikir kita, dengan intelijensi kita. Ya, dengan dalih begini, jangan cuma mengandalkan iman dong, pakai hikmat. Saudara sering dengar kalimat itu? Jangan cuma andalkan iman, pakai hikmat. Saudara dengar baik ini. Iman dan hikmat itu tidak tarik-menarik. Oke? Iman dan hikmat itu tidak bisa diversuskan. Karena kedua-duanya adalah merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara bisa mempelajarinya dalam Ibrani 12, ayat yang kedua, bahwa iman, Yesus itu adalah sumber dari iman, the author, ya, yang mencipta iman. Lalu tentang hikmat, saudara bisa membacanya dalam 1 Korintus 30 ayat 1 bilang, 1 Korintus 1 ayat 30 bilang bahwa Yesus Kristus telah dijadikan hikmat oleh Allah untuk kita. Jadi kedua-duanya merujuk kepada satu pribadi. Nah, oleh karena itu kedua-duanya nggak bisa diversuskan. Bukan sesuatu hal yang bisa ditandingi. Jangan mengecilkan iman, membesarkan hikmat. Begitupun sebaliknya, membesarkan hikmat, mengecilkan iman. Karena kedua-duanya berjalan bersama-sama. Nah, masalah dari kita, seringkali kita memikirkan pakai logika kita. Dengan dari harus pakai iman, gitu ya. Nah, saya mau bilang sama saudara bahwa iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita versuskan dengan sebuah hikmat. Nah, dan saya mau katakan sama saudara, Tuhan itu adalah pribadi bukan objek yang bisa kita teliti. Tetapi subjek yang harus kita kenali. Dia adalah logos. Logos itu bukan sekedar firman. Logos bukan sekedar tulisan biasa. Logos adalah pribadi Allah yang berinkarnasi menjadi daging manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu makanya Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat 14 yang bilang begini, kai hologos sarke egeneto. Dan firman itu telah menjadi daging manusia. Ya. Tuhan itu bukan seperti kelinci percobaan yang saudara bisa bawa ke lab, lalu saudara bedah, ya saudara teliti, ya saudara bisa mengenali, oh Tuhan seperti ini. No, Tuhan nggak seperti itu. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang besar. Dan kasih itu nggak bisa dicerna sama pikiran kita. Itu sebabnya Paulus bilang begini sama jemaat di Efesus. Suatu kali Paulus bilang begini, di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19, Efesus 3 ayat 18 dan 19, Paulus bilang sama jemaat di Efesus bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami, bukan mengetahui, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan apa saudara, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, sama orang-orang yang suka ngomong, "Ko Rudi, saya nggak ngerti kasih Tuhan." Tuhan itu nggak harus dimengerti, cukup alami saja. Saudara akan kepusingan sendiri untuk bisa mengerti kasih Tuhan. Ya, semakin banyak kita belajar, oke, semakin banyak kita tahu. Tapi semakin banyak kita tahu, semakin merasa kita kosong. Nah, hari ini berhati-hatilah ketika saudara menggunakan parameter perasaanmu atas hidupmu. Poin ini penting untuk saya sampaikan. Nah, ada poin yang saya mau ingatkan. Nah, kita lihat slide selanjutnya itu saat
Iman itu ternyata bukan hanya mempercayai kehebatan kuasa Tuhan loh saudara, ya, tetapi juga mempercayai kesungguhan dan kebesaran kasih Tuhan bagi kita. Coba saudara renungkan dulu sebentar. Selama ini kan kita selalu berpikir bahwa iman itu identik dengan kuasa Tuhan, ya. Kita selalu diajar selama ini bahwa iman itu identik dengan mempercayai kuasa Tuhan. Oke, saya sepakat akan hal itu. Tapi sadarkah saudara bahwa ternyata iman juga mempercayai kesungguhan dan kebesarannya kasih kita. Saya ulang, iman juga adalah mempercayai kesungguhan dan kebesaran kasihnya bagi kita. Jadi jangan cuma hanya bisa mempercayai sisi kemampuan Tuhan saja, tapi percayai juga kasih yang begitu besar akan hidup kita. Katakan amin. Nah, saya akan perlihatkan beberapa dasar dari iman kita terhadap kasih. Apa dasarnya? Karena bukankah iman kita itu harus ada dasar, ya? Iman itu bukan sekedar iman yang buta, harus ada dasarnya. Nah, yang pertama saudara perhatikan slide berikut ini. Yang pertama adalah dalam Roma 5 ayat 8, apa yang bisa kita pelajari dari Roma 5 ayat yang ke-8 ini? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Roma 5 ayat yang ke-8. Nah, ayat ini penting untuk kita terus ingat bahwa ternyata di dalam Roma 8 ayat Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa di situ bahwa akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan dia menunjukkan kasih kepada kita? Ya, kapan dia tunjukkan kasih kepada kita? Dia tunjukkan kasih kepada kita, firman Tuhan bilang begini, ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, waktu kita masih berdosa. Sadarkah saudara kalau Yesus tuh nggak pernah mati buat kita nggak pernah akan ada hari ini. Nah itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan saudara, setiap kali perasaan mempertanyakan kesungguhan dan keseriusan kasih Tuhan atas hidupmu, ingatkan baik-baik dan tanamkan baik-baik bahwa Kristus sudah mati buat saya. Bukan waktu kita baik-baik saja, tapi ketika kita masih rusak, masih berdosa, dia sudah rela mati untuk kita. Katakan amin. Nah itu yang pertama. Yang pertama, yang perlu kita pelajarin, apa sih dasar dari iman kita terhadap kasih-Nya? Bukan cuma hanya pada kuasanya ternyata saudara. Lalu yang kedua, saudara perhatikan di dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat ke-32, nah ayat ini penting untuk terus kita ingat bahwa ternyata ya di dalam Roma 8 ayat 32 bilang gini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Renungkan dulu sejenak ayat ini. Saudara sepakat dengan saya bahwa nyawa itu adalah sesuatu yang sangat berharga? Kalau sampai nyawanya saja dia berikan untuk kita, masa sih saudara masih meragukan kasih-Nya? Kebangetan menurut saya. Ya. Pernahkah saudara merenungkan bagaimana perasaan saudara ketika saudara ada di posisi Allah Bapa saat Yesus di atas kayu salib? Sadarkah saudara? Yesus saya itu ditelanjangi, dia dipermalukan, dia dianiaya sedemikian sadisnya. Saudara masih ingat teriakan Yesus di atas kayu salib? Dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau berpaling dariku? Nah, apa yang membuat Allah Bapa harus memalingkan wajahnya? Bukan karena Bapa nggak sayang sama Yesus. Karena Bapa tuh sangat nggak tahan melihat penderitaan Yesus pada waktu itu. Tetapi dia harus memilih. Mengorbankan Yesus anak yang tunggal. Demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Atau mengorbankan kita dan menyelamatkan Yesus. Di Golgota, Allah Bapa diperhadapkan pada satu situasi pilihan yang sangat sulit. Mudah saja bagi dia untuk menolong dan mengintervensi Yesus. Karena dia berkuasa. Tapi kita yang dikorbankan. Tapi Allah memilih mengorbankan Yesus. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Jadi sekarang saya mau kasih tahu sama saudara. Jangan pernah bilang Tuhan gak adil. Amin. Kalau saudara menuntut keadilan Tuhan, saudara akan disuruh tebus dosa sendiri loh. Saudara yang disalib. Ya, nah buat kita yang mungkin udah jadi orang tua, kita memiliki anak, pasti kita bisa merasakan perasaan ini. Bukan sesuatu hal yang mudah ya kita melihat
anak kita menderita, diperlakukan seperti itu. Kita mampu melakukan sesuatu, tapi kita harus merelakannya sampai di titik yang paling nadir. Nah, pertanyaan saya, masihkah kita meragukan kasih-Nya di dalam hidup kita? Mari renungkan akan hal itu. Jangan pakai perasaan. Karena perasaan adalah alat yang labil untuk kita bisa mengukur kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, bukti selanjutnya yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah, saudara perhatikan slide berikut ini, di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan bilang begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, saudara perhatikan kalimat melanjutkan, itu saya highlight di situ. Nah, apa yang membuat saya mendapat pewahyuan dari kalimat melanjutkan ini? Nah, artinya, kalau tidak ada kalimat melanjutkan itu, saudara, bisa saja Tuhan di masa lalu dia mengasihi kita, tapi waktu kita kepleset, si Tuhan berhenti sama kita. Itu sebabnya kalimat melanjutkan ini penting. Dan Tuhan bilang gini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku akan terus melanjutkan kasihku kepadamu. Bukankah ini satu kabar baik? Satu kabar baik yang mau saya lepaskan siang hari ini adalah Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang mengasihimu di masa lalu, tapi dia juga adalah Tuhan yang mengasihimu selama-lamanya, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaanmu. Katakan amin. Bukankah itu luar biasa, saudara? Jangan cuma hanya memandang iman, mempercayai kemampuannya, tetapi iman juga mempercayai kebesaran dan keseriusan kasih-Nya buat hidup kita. Nah, ini penting saya lepaskan. Nah, di dalam terjemahan The Message itu lebih keren lagi, dikatakan, I never quit loving you and never will. Nggak akan pernah. Jadi kalau hari ini iblis berkata, Tuhan nggak sayang lagi sama kamu, dan dia mencoba menguasai perasaanmu, sehingga engkau meragukan kasih-Nya dalam hidupmu, ingat baik-baik. Tuhan bilang begini, nak, aku akan terus mengasihimu dengan kasih yang kekal. Amin. Nah, apa buktinya? Apa bukti selanjutnya bahwa Tuhan itu sangat serius mengasihi kita? Nah, Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Ayat ini sebetulnya sedang membuktikan cinta pol-polannya Tuhan sama kita. Coba kita lihat ayatnya. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah apa saudara? Dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ada masanya di mana teman yang paling kita andalkan mungkin tidak ada di saat kita butuhkan. Setuju ya? Ada saatnya orang yang selama ini selalu ada buat kita, ternyata di saat kita membutuhkannya, orang tersebut nggak ada buat kita. Tapi ada satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, semua orang bisa tinggalkan dirimu, hanya aku yang nggak pernah ninggalin kamu. Dan nggak pernah membiarkan kamu. Bukankah itulah hal yang luar biasa, saudara? Bisa saja Tuhan nggak tinggalin kita, tapi kalau kita dicuekin Tuhan kan kita juga repot, saudara. Ya, tapi dia berjanji, dia nggak akan pernah tinggalin kita dan nggak akan pernah cuekin kita. Dengan kata lain, Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Dan dia bukan jadi penonton, tetapi dia terlibat secara aktif di dalam hidup kita. Apa dasarnya? Kenapa dia harus ada dan tidak pernah meninggalkan kita? Nah, dasarnya ini, saudara. Dalam Roma 8 ayat 28. Ya, dasarnya Roma 8 ayat 28. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang terkenal ini? Mungkin saudara hafal dengan ayat ini. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang nganggur di sana ya. Dia selalu bekerja. Apa yang dia sedang kerjakan buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang memberkati saya? Di saat keraguan mulai menguasai saya, Roh Kudus ingatkan akan ayat ini. Nah, jangan takut. Kupastikan bahwa aku terlibat secara aktif di dalam setiap kehidupan. Aktif dalam segala sesuatu yang sedang kau hadapi. Dan semua itu pasti diubahkan untuk menjadi kebaikan pada akhirnya. Dia terlibat di dalam setiap detail yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah ini seharusnya membangkitkan pengharapan kita, Pak? Halo? Kita nggak pernah sendirian dalam melewati apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Karena perlu saudara ketahui bahwa frasa dari kalimat bekerja ya,
Kalimat bekerja dalam bahasa Yunani itu memakai kata sunergeo. Nah, sunergeo itu bukan sekedar bekerja membantu, bukan sekedar membantu, tapi memakai kalimat ini, kalimat kerja aktif ya, di situ menggunakan present aktif indikatif, artinya terus-menerus berulang-ulang. Ya, terus-menerus Tuhan itu terus-menerus bekerja secara aktif dalam setiap lini kehidupanmu. Nah, saya tutup dengan slide ini ya. Perasaan bukan penentu iman, tetapi imanlah yang menentukan perasaan. Kenapa saya memilih judul Love versus Feeling? Kasih versus perasaan. Karena ada begitu banyak orang yang sedang meragukan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Karena yang dia sedang kerjakan adalah mengukurnya dengan perasaan dan memanjakan. Nah, pesan saya, ada waktunya perasaan itu benar, tetapi acap kali perasaan itu salah. Nah, betapa bodohnya kita kalau kita terus mempercayai perasaan kita dan tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan dan Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Hari ini, pesan saya, sadari. Tuhan bilang, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Artinya, kasihnya nggak pernah berakhir, kasihnya nggak pernah berujung, dan itu seharusnya menguatkan saudara dan saya pada hari ini. Selamat mengalami kasihnya, dan berhenti memakai perasaan untuk mengukur kasih Tuhan. Pakailah iman. Karena perasaan bukan penentu iman. Tetapi imanlah yang seharusnya menjadi penentu dari perasaan kita. Banyak orang melandasi imannya dari perasaan. Padahal iman kita harusnya mempengaruhi dan mengubah perasaan kita. Itu sebabnya berimanlah supaya perasaan mengikuti apa yang kau percayai. Selamat mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.